Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 20 ayat 1-8 dengan tema Yesus penuh kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini kita banyak melihat bahwa kuasa seringkali diukur dari jabatan, gelar akademik, seragam, kekayaan, atau wewenang resmi. Seseorang dianggap berkuasa jika ia memiliki posisi, dukungan, dan pengaruh. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kuasa dari sudut pandang yang berbeda. Lukas pasal 20 ayat 1-8 memperlihatkan kepada kita sebuah otoritas ilahi yang memancar dari pribadi Yesus Kristus yang tidak membutuhkan validasi manusia. Alkitab menuliskan bahwa Bait Allah adalah tempat Yesus mengajar orang banyak dan memberitakan Injil. Di Bait Allah, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua adalah orang-orang kelompok yang memegang otoritas keagamaan tertinggi saat itu. Pada satu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah, mereka datang untuk menyudutkan Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan yang terdengar sederhana namun menjebak. Dalam ayat 2 tertulis, "Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Para pemimpin agama bertanya dengan tujuan untuk menjebak Yesus karena mereka merasa posisi mereka sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keagamaan dilangkahi. Namun justru dalam jebakan itulah kuasa Yesus menyatakan dengan jelas ia tidak terpancing, tidak terpojok, dan tidak kehilangan kendali. Melalui hikmatnya, Yesus menunjukkan bahwa kuasa sejati tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Kuasa yang bukan untuk mempertahankan jabatan, melainkan untuk menyatakan kebenaran. Melalui renungan ini kita akan belajar 3 aspek luar biasa tentang kuasa Yesus. Pertama, kuasa Yesus melampaui jabatan manusia dalam ayat 2. Kuasa Yesus melampaui jabatan manusia artinya Yesus tidak membutuhkan izin atau jabatan dari manusia atau lembaga agama untuk bertindak. Otoritasnya berasal langsung dari Allah, yaitu dari surga, yang menegaskan bahwa dia lebih tinggi dari sistem keagamaan manapun. Pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang memegang jabatan tertinggi keagamaan saat itu beranggapan bahwa mereka merasa berhak menentukan siapa yang boleh mengajar dan bertindak. Meskipun mereka memiliki jabatan resmi sebagai pemuka agama, tetapi mereka tidak memiliki dampak ilahi. Sebaliknya, Yesus tidak memiliki jabatan resmi di Bait Allah, namun perkataannya penuh kuasa, mujizatnya nyata, dan pengajarannya mengubahkan hati. Ini mengingatkan kita bahwa kuasa sejati tidak datang dari posisi kita di dunia, melainkan dari kedekatan kita dengan Bapa. Yesus penuh kuasa karena dia berjalan dalam kehendak Bapa, bukan karena persetujuan manusia. Matius 28 ayat 18 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kedua, kuasa hikmat dan kecerdasan. Dalam ayat 3-4 dan 8. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 47 dan 52 mencatat bahwa Yesus pada umur 12 tahun sudah berada dalam Bait Allah, dan semua orang takjub akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya, dan ia semakin bertambah hikmatnya. Bagian ini berkaitan erat dengan ayat 2-4 tentang cara Yesus menjawab mereka. "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Dalam bagian ini hikmat dan kecerdasan Yesus terlihat jelas ketika Yesus tidak langsung menjawab, tapi membalikkan pertanyaan dengan bertanya tentang baptisan Yohanes dari surga atau manusia. Pemimpin agama terjebak dalam dilema mereka sendiri. Jika mereka menjawab dari surga, mereka salah karena tidak percaya Yohanes. Jika dari manusia, rakyat akan marah karena menganggap Yohanes adalah nabi. Sehingga dalam ayat 8, Yesus menutup dengan berkata, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ini menunjukkan kecerdasan luar biasa di mana Yesus menghindari jebakan dan menunjukkan bahwa mereka tidak layak mendapatkan jawaban karena ketidakjujuran hati mereka. Ketiga, kuasa untuk menolak kepalsuan dalam ayat 5-6. Dalam Matius pasal 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 13 tertulis,
tertulis, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kuasa menolak kepalsuan di sini adalah kecerdasan dan otoritas ilahi Yesus yang membongkar kemunafikan para pemimpin agama, membuat mereka tidak berdaya dan terpojok dengan kebenaran yang mereka sendiri takuti. Ketika mereka menjawab, kami tidak tahu, Yesus menutup percakapan dengan jelas. Dia tidak memberikan mutiara kepada babi dalam Matius pasal 7 ayat 6. Yesus memiliki otoritas untuk tidak menjawab mereka yang hatinya tidak tulus mencari kebenaran. Ini adalah bentuk kedaulatan yang tegas. Dia tidak berhutang penjelasan kepada siapapun yang hidup dalam kepalsuan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan sebagai orang percaya untuk mengakui otoritas tertinggi Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebab otoritas Yesus berasal dari Allah. Mengakui Yesus berarti tunduk pada kebenaran, sedangkan orang yang menutup hati terhadap kebenaran akan semakin buta secara rohani. Tetapi sebaliknya, iman yang tulus menuntun pada pengenalan akan otoritas Allah yang sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.